Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Tri Joko Raharjo MPD dan Bapak Imam Sofwan SPD MPD selaku dosen mata kuliah Komunikasi Sosial. Saya, Maulida Uri Paustri, selaku moderator kelompok 10 akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 10. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada Eloktri Yuliarnita dengan akhiran 04, lalu yang kedua ada Rizky Nikmatul Hidayah dengan akhiran 18, dan yang terakhir ada saya sendiri Maulida Wuri Pausri dengan akhiran 70. Baik, adapun susunan presentasi pada hari ini yaitu ada pembukaan, penyampaian materi, dan penutup. Yang pertama yaitu materi mengenai komunikasi sosial budaya. Komunikasi sosial budaya yaitu proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda. Komunikasi sosial budaya terjadi ketika dua orang atau lebih dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda berinteraksi. Konsekuensinya adalah terjadinya interaksi nilai dan norma yang saling berbeda sehingga berpotensi mengganggu keefektifan komunikasi. Menurut Yong Yung Kim, 1984 menegaskan, komunikasi sosial budaya menunjukkan pada suatu fenomena komunikasi di mana para pesertanya memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, terlibat dalam suatu kontak antara satu dengan lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu tujuan komunikasi sosial budaya. Terdapat dua macam, yaitu untuk individu, yaitu kita bisa memupuk hubungan baik dengan orang lain, kita dapat mendapatkan informasi, lalu kita belajar nilai-nilai, serta yang terakhir kita dapat memperoleh kepercayaan. Lalu untuk sosial, yaitu sosial dengan berkomunikasi, para warga dapat menyelesaikan program-program kegiatan di masyarakat, dapat mengambil keputusan yang tepat dan menghindari terjadinya konflik. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, saya akan lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya ini, yang pertama yaitu faktor personal. Faktor personal ini timbul dari dalam diri individu. Nah, dalam faktor personal itu menanggapi proses komunikasi sosial budaya, kemudian akan dipengaruhi oleh berbagai keadaan yang ada pada diri individu. Nah, faktor personal ini dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Dalam biologis, orang dapat berkomunikasi dengan baik apabila kondisi fisiknya itu sehat. Kemudian selain itu, daya konsentrasi yang baik juga dapat mempengaruhi komunikasi yang terjadi. Seperti contohnya ketika kita merasa sakit, maka otomatis cara berbicara kita itu akan berubah, seperti misalnya menjadi sengau, serak, dan tidak jelas. Kemudian orang yang kita ajak bicara juga tentunya tidak akan memahami betul apa topik yang sedang dibahas. Kategori selanjutnya yaitu psikologis. Dalam psikologis ini dibagi menjadi 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Dalam kognitif itu berkaitan dengan intelektual, yang dimana latar belakang pengetahuan ini mempengaruhi bagaimana cara orang tersebut berkomunikasi. Seperti contohnya, orang yang berpendidikan tinggi akan berbeda cara pandangnya dengan orang yang berpendidikan rendah. Nah, kemudian dalam komponen afektif itu mencakup aspek emosional seperti sikap empati,
Yang terbalik dengan orang yang kita benci. Kita itu cenderung akan melawan pola pikir orang tersebut. Kemudian aspek yang ketiga yaitu konatif. Konatif ini berkaitan dengan perilaku sebagai perwujudan kognitif dan afektif. Contohnya ketika seorang dokter mengajarkan tentang pola hidup sehat, maka dia akan menerapkan pola hidup sehat itu di keluarganya dan selalu melindungi keluarga sebagai orang yang dia sayangi dari berbagai ancaman penyakit. Kemudian faktor psikologis, kemudian faktor sosial budaya. Dalam sosial budaya ini, latar belakang sosial budaya itu mengajarkan tentang berbagai kesepakatan nilai-nilai sosial budaya kepada masyarakat pengikutnya. Seperti contohnya, ketika ada puntung rokok tergeletak di ruang kuliah, maka beberapa mahasiswa yang melihatnya tentu mempersepsikan fenomena tersebut itu berbeda-beda. Seperti ada yang menganggapnya jorok, ada yang menganggap hal tersebut merupakan pelanggaran tata tertib, ada yang menganggap hal tersebut itu berbahaya, dan ada pula yang tidak peduli. Kemudian faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya selanjutnya yaitu faktor situasional. Seringkali dalam melakukan proses komunikasi itu terjadi distorsi yang disebabkan tidak adanya saling kesepahaman. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap sistem pemahaman dan pemaknaan atas lambang dan pesan bisa datang dari dalam diri atau personal maupun dari luar, yakni dari situasi dan lingkungan. Faktor situasional mencakup 6 faktor, yaitu faktor ekologis, rancangan dan arsitektur, temporal, suasana perilaku, teknologi, dan sosial. Dalam ekologis, kondisi dan situasi lingkungan sekitar seperti iklim, cuaca, keadaan alam, dan sebagainya. Contohnya, pola komunikasi orang pedesaan cenderung bersifat sopan, ramah, guyup, berbeda dengan perkotaan yang terkesan egosentris dan individualisme. Kemudian, dalam rancangan dan arsitektur, nah, dalam hal ini itu terkait dengan tata ruang. Seperti misalnya tata ruang perkantoran yang disekat-sekat, itu memberi batasan interaksi antar karyawan. Berbanding terbalik dengan tata ruang perkampungan yang tidak memiliki sekat atau tidak memiliki pagar pembatas permanen. Dengan begitu, memungkinkan komunikasi di antara warga yang berjalan intensif. Kemudian dalam faktor temporal, itu berkaitan dengan persepsi terhadap waktu. Ada masyarakat yang menganggap bahwa waktu itu sangat berharga. Nah, anggapan ini tuh seperti mendorong perilaku komunikasi di mana komunikasi harus dilaksanakan secara efisien. Kemudian dalam suasana perilaku, keberhasilan komunikasi juga dapat dipengaruhi oleh suasana perilaku dari orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Seperti misalnya dalam cara berpakaian, bertingkah laku, dan cara berbicara. Kemudian dalam teknologi, dengan adanya teknologi itu memungkinkan kita berkomunikasi dengan cepat. Seperti contohnya dengan sekarang ini menggunakan smartphone, kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh. Kemudian dalam sosial ini mencakup sistem peran struktur sosial dan karakteristik sosial individu. Seperti misalnya di suatu masyarakat, itu dibedakan adanya peran sosial laki-laki dan perempuan. Seperti contohnya, kebanyakan laki-laki mencari nafkah, sementara itu kebanyakan perempuan itu mengurus rumah dan anak-anak. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya. Yang ketiga yaitu
Faktor persepsi. Faktor persepsi adalah proses mengungkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Setiap orang akan memilih gambar yang berbeda mengenai realitas di sekelilingnya. Persepsi sosial tidaklah sederhana. Persepsi terhadap lingkungan fisik seperti persepsi sosial yang muncul dalam komunikasi sendiri mengandung beberapa prinsip penting. Yang pertama yaitu persepsi berdasar pengalaman. Persepsi berdasarkan pengalaman sendiri merupakan persepsi manusia terhadap seseorang objek atau kejadian reaksi mereka terhadap hal-hal itu sendiri berdasarkan pengalaman atau pembelajaran masa lalu mereka yang berkaitan dengan orang, objek, atau keadaan serupa. Kemudian, cara seseorang menilai wanita ideal, suami ideal, pekerjaan, sekolah, perilaku yang pantas, cara berpakaian yang lazim, dan lain sebagainya sangat tergantung pada apa yang telah diajarkan oleh budaya di mana orang tersebut berada. Kemudian yang kedua, persepsi bersifat selektif. Persepsi bersifat selektif sendiri yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi orang dalam melakukan persepsi terhadap suatu objek, yakni atribut-atribut objek yang dipersepsi seperti gerakan, intensitas, kontras, kebaruan, dan perulangan objek yang dipersepsi. Kemudian, suatu objek yang bergerak lebih menarik perhatian daripada objek yang diam. Misalnya, kita lebih menyenangi televisi sebagai gambar yang bergerak daripada komik sebagai gambar diam. Kemudian yang ketiga, persepsi bersifat dugaan. Persepsi bersifat dugaan yaitu data yang diperoleh mengenai objek lewat penginderaan tidak lengkap. Seringkali menyebabkan persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan. Proses ini menyebabkan orang menafsirkan suatu objek lebih lengkap. Seperti misalnya, kita lebih melihat sebuah pesawat terbang di angkasa, kita tidak melihat awak pesawat dan penumpang yang ada di dalamnya. Namun, ketika kita telah berulang kali melihat pesawat terbang di angkasa yang menunjukkan bahwa setidaknya terdapat awak pesawat dan penumpangnya di dalam. Kemudian yang keempat, persepsi bersifat evaluatif. Persepsi bersifat evaluatif sendiri yaitu bersifat pribadi dan subjektif. Menurut Andrea Irinch, persepsi pada dasarnya mewakili keadaan fisik dan psikologis individu. Alih-alih menunjukkan karakteristik dan kualitas mutlak, objek yang dipersepsi misalnya bila kita pendiam, kita cenderung menilai orang yang periang sebagai orang yang supel dan mudah bergaul. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kelima, persepsi bersifat kontekstual. Persepsi bersifat kontekstual sendiri yaitu suatu rangsangan dari luar yang harus diorganisasikan. Jadi, semua pengaruh yang ada dalam persepsi kita kontekskan merupakan salah satu pengaruh paling kuat konteks yang melingkupi ketika dalam melihat suatu kejadian atau objek sangat mempengaruhi struktur kognitif, pengharapan, dan oleh karenanya juga terdapat persepsi kita di dalam persepsi yang bersifat kontekstual tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya yang keempat yaitu faktor komunikasi verbal. Komunikasi verbal sendiri secara bahasa sebagai sistem kode verbal terbentuk atas seperangkat simbol dengan suatu aturan untuk mengombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan juga dipahami oleh suatu komunitas bahasa terkait oleh suatu budaya. Jadi, bahasa yang berbeda sebenarnya mempengaruhi pemakaiannya dalam berpikir melihat lingkungan dan alam semesta yang ada di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Kemudian, faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya yang terakhir, yang kelima yaitu faktor komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu secara sederhana pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Sebagai kata-kata kebanyakan isyarat nonverbal juga tidak bersifat universal, melainkan terikat oleh suatu budaya, menjadi mudah dipelajari dan bukan bawaan. Bahasa nonverbal cenderung selaras dengan bahasa verbal. Misalnya, setiap gerakan sinkron dengan ucapan. Seperti saat kita menyatakan kata setuju, selalu disertai dengan anggukan kepala.
faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi nonverbal telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan. Demikianlah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh kelompok 10 dengan simpulan yaitu komunikasi sosial budaya ialah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda. Komunikasi sosial budaya terjadi dua atau lebih orang dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda berinteraksi. Konsekuensinya adalah terjadinya interaksi nilai dan norma yang saling berbeda, sehingga berpotensi mengganggu keefektifan komunikasi. Ada dua alasan kita berkomunikasi di suatu masyarakat, yakni alasan kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Kemudian terdapat 5 faktor yang mempengaruhi komunikasi sosial budaya, yaitu faktor personal, faktor situasional, faktor persepsi, faktor komunikasi verbal, dan faktor komunikasi nonverbal. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.